Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3. Nah, di kelas 3 kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, yaitu pelajaran ketiga. Dan mungkin ini adalah materi pembelajaran terakhir atau cukup di sini dulu karena kita akan menghadapi ujian tengah semester ganjil ya. Makanya teman-teman belajarnya sampai bab agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dari mulai masyarakat Arab pra-Islam, perekonomian masyarakat pra-Islam, dan sekarang kita masuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Baik teman-teman, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Ya, kita akan mengetahui sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kita akan mengetahui kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, menceritakan agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, meyakini kebenaran agama Islam. Dan yang terakhir, menghindari nilai-nilai negatif dari adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi nanti kita akan mengetahui kebiasaan baik dan kebiasaan buruk atau negatif. Nah, teman-teman harus bisa meneladani kebiasaan positifnya dan menghindari daripada kebiasaan kurang baik daripada masyarakat Arab pra-Islam nanti. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke pendalaman materi dulu teman-teman. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, yang artinya kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Masyarakat Arab pra-Islam suka berkelompok berdasarkan bani atau marga ya. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga. Ingat ya, kabilah bukan kapilah. Kalau kapilah itu kelompok dagang, ini kabilah, suku. Seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku di Mekah yang terdiri dari beberapa bani. Di antaranya adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, Nabi Muhammad termasuk daripada Bani Hashim ya. Demikianlah di tanah Arab pada zaman itu masyarakatnya terdiri beberapa suku dan bani. Mereka hidup selalu berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku itu sering terjadi persaingan dan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Itu daripada pandangan ya daripada masyarakat Arab pra-Islam. Sekarang kita masuk ke sifat watak ya masyarakat Arab pra-Islam. Sifat watak masyarakat Arab pra-Islam sangat keras. Mereka sering berkelahi hanya karena hal-hal yang kecil atau sepele. Akan tetapi mereka juga terkenal pemberani, berani berjalan dan berkelana sendirian di tengah padang pasir yang banyak tantangannya. Bahkan paman Nabi itu Hamzah disebutnya singa padang pasir ya, karena suka berbungu harimau atau singa padang pasir, diburu. Sangat berani ya, berani membela hak walaupun mereka harus berperang. Oleh karena itu kemana saja mereka pergi selalu membawa pedang yang tergantung di pinggangnya. Selain itu, masyarakat Arab pra-Islam juga sangat suka membanggakan suku dan kabilahnya secara berlebihan. Masing-masing suku dan kabilah atau kabilah masyarakat Arab pra-Islam yang merasa menjadi yang terbaik dan ingin paling berkuasa. Jadi mereka pengen bersaing ya. Antara kabilah-kabilah itu sering terjadi perselisihan dan permusuhan. Akibatnya
sering terjadi peperangan antar suku, dan peperangan itu bisa berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk atau tercela menurut ajaran Islam, tetapi ada juga kebiasaan-kebiasaan yang amat terpuji. Oke, teman-teman, kita akan mengetahui kebiasaan buruk bangsa Arab. Apa sih kebiasaan buruknya? Yang pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, percaya pada tahayul dan hantu. Oh, masih percaya begitu ya, teman. Yang ketiga, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Yang keempat, hidup boros dan suka berpoya-poya. Yang kelima, suka bermain judi. Yang keenam, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Yang ketujuh, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Yang kedelapan, apabila melahirkan bayi perempuan, mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Jadi perempuan tuh lahirnya itu tidak diinginkan ya. 9. Suka berkelahi bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Nah, itu daripada kebiasaan-kebiasaan buruk bangsa Arab. Dan sekarang kita akan juga mengetahui sifat-sifat baik bangsa Arab. Ya, ada yang buruk, ada yang baik. Apa yang baiknya? Yang pertama, sifat baik bangsa Arab itu dermawan. Mereka sangat dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki sesuatu apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Sangat menghormati tamu, ya. Yang kedua, suka menepati janji. Bagi mereka janji merupakan utang yang harus dibayar. Wah, hebat nih orang Arab ya. 3. Memiliki tekad yang sangat kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad dan cita-citanya itu. Yang keempat, menjaga harga diri dan kehormatan. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima, teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Yang keenam, dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengetahui daripada kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, zaman sebelum datangnya Islam pada masyarakat Arab pra-Islam disebut zaman jahiliyah tadi ya, atau zaman kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar, teman-teman. Mereka hanya mengikuti keinginan, nafsu, dan kesenangannya. Ya, pada zaman jahiliyah mayoritas masyarakat Arab Islam percaya kepada berhala-berhala, makhluk-makhluk lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Sebenarnya dahulu mereka adalah pengikut ajaran tauhid, yaitu ajaran siapa, teman-teman? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang memerintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tetapi akibat pengaruh pergaulan dengan bangsa lain dan karena hawa nafsu mereka, masyarakat Arab menjadi penyembah berhala. Selain percaya kepada berhala, ada di antara mereka yang menuhankan malaikat, jin, bintang, matahari, dan benda alam lainnya. Ada juga yang bertuhan kepada dewa. Bahkan ada yang percaya pada hantu dan roh-roh, ya, dapat menyelamatkan hidup manusia, katanya gitu. Nah, apa aja sih jenis-jenis pemujaan ya, pemujaan pada selain Allah yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam di atasnya sebagai berikut. Ini sebelum datang Islam ya, teman-teman. 1. Menyembah berhala. Berhala adalah semacam arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam, atau dari bahan lainnya. Bentuknya bermacam-macam sesuai dengan keinginan dan kesenangan pembuatnya. Lalu berhala-berhala itu mereka sembah dan muliakan. Menurut mereka berhala itu dapat memberi rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan. Ada juga yang menganggap berhala itu dapat menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Asal mula masyarakat Arab pra-Islam menyembah berhala menurut riwayat adalah ketika Amr bin Lu'ay, ini adalah tokoh
atau tokoh yang pertama kali yang meletakkan berhala di Mekah, yaitu dia itu dari golongan Bani Khuza'ah, membawa berhala besar dari daerah Balqa di negeri Syria. Berhala itu berbentuk manusia dan diberi nama Hubal, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah untuk disembah. Jadi ini orang-orang yang menyembah berhala di Mekah sampai sekarang masih ada pengikutnya. Ini dosanya nyampe ini ke si Amr bin Lu'ay ini. Ya, itu perbuatan Amr bin Lu'ay itu diikuti oleh masyarakat Arab lainnya. Oh, akhirnya diikutin lah si Amr ini ya. Selanjutnya tiap-tiap kabilah suku memiliki berhala masing-masing dan diletakkan pula di dekat Ka'bah, sehingga jumlahnya tidak kurang dari 360 buah ya, yang nanti akan dihancurkan oleh kaum muslimin ya ketika terjadi Fathu Mekah. Nah, selanjutnya berhala-berhala penting yang disembah oleh bangsa Arab adalah kita Hubal yang ditempatkan di Ka'bah, Lata ditempatkan di Taif, Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah, Hijaz, dan Manat ditempatkan di Yastrib. Bentuk dan tata cara beribadah mereka terhadap berhala yaitu sebagai berikut. 1. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta tolong kepadanya di saat mereka mendapat kesulitan dan bermohon agar diberi rezeki. Yang kedua, bersujud kepada berhala tersebut, menyembah seperti Tuhan. Nah, ini udah dilarang ya teman-teman. Yang ketiga, mempersembahkan makanan. Membuat sesajen kalau di kita mah ya, untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada berhala-berhala tersebut. Yang terakhir, menyembelih hewan sebagai kurban dengan menyebut nama berhala-berhala tersebut dan dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran ya teman-teman, kebiasaan menyembah berhala di dalam Al-Quran. Oke, yang kedua, menyembah dewa-dewa ya. Ada sebagian masyarakat Arab pra-Islam yang menyembah atau memuja dewa. Cara memunyanya adalah dengan menyajikan kurban berupa hewan ternak. Apabila akan melakukan sesuatu pekerjaan yang penting, mereka pergi ke Ka'bah dengan membawa kurban tersebut. Mereka menanyakan peruntungan nasibnya kepada dewa-dewanya melalui tukang-tukang ramal di sekitar Ka'bah. Selanjutnya yang ketiga, menyembah bintang. Ada masyarakat Arab pra-Islam yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Pada malam hari mereka menyembah bintang dan bulan, sementara pada siang hari mereka menyembah matahari. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Oke, benarkah bintang, bulan, matahari, dan benda-benda langit dapat memberikan kekuatan, keselamatan, dan rezeki kepada manusia? Tentu tidak ya teman-teman. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan kekuatan dan keselamatan kepada makhluknya ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui atau ke yang keempat, menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Di antara masyarakat Arab pra-Islam ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembah seperti menyembah kepada Tuhan. Benarkah malaikat itu harus disembah? Tentu saja tidak. Karena menurut ajaran Islam, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dari apa? Yaitu malaikat diciptakan dari cahaya dan diciptakannya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Ya, di akidah akhlak kita telah belajar ya teman-teman. Nah, malaikat termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib itu makhluk yang tidak dapat dilihat wujudnya. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah atau bukan pula putra-putri itu Tuhan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Di dalam surah Al-Ikhlas ya. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan
ke nomor 5 yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Cara pemujaan bangsa Arab terhadap jin, roh, dan hantu sama dengan memuja dewa. Dengan mengorbankan hewan ternak, hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, dan hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Demikianlah kepercayaan dan pemujaan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka menentukan sendiri Tuhan yang dipujanya sesuai keinginan dan kesenangan mereka sendiri. Tetapi walaupun demikian, bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah dan kota Mekah. Oke teman-teman, mungkin ini aja video pembelajarannya. Teman-teman baca bukunya ya, belajar dan baca bukunya. Untuk kita, sebelum kita akhiri, kita akan mengetahui rangkuman terlebih dahulu ya, atau ringkasannya. Ya, yang pertama, pada zaman pra-Islam, sebagian besar masyarakat Arab Islam percaya kepada berhala sebagai Tuhannya. Yang kedua, beberapa jenis pemujaan yang dilakukan masyarakat Arab Islam sebagai berikut. 1. Menyembah berhala. 2. Menyembah dewa. 3. Menyembah bintang dan benda langit lainnya. 4. Menyembah malaikat. 5. Menyembah jin, roh, dan hantu. Selanjutnya, asal mula masyarakat Arab Islam menyembah berhala adalah ketika Amr bin Lu'ay membawa berhala besar dari Balqa yang diletakkannya di dekat Ka'bah. Kemudian dia mengajak orang lain menyembah berhala itu. Selanjutnya, setiap kabilah memiliki berhala yang diletakkan di dekat Ka'bah. Jumlah berhala yang berada di sekitar Ka'bah tidak kurang dari 360 buah. Berhala terpenting yang disembah oleh masyarakat Arab Islam adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Oke teman-teman, ini sebagai ringkasannya, dan kita akan mengetahui tugasnya apa nih teman-teman. Tugasnya tadi belajar dan baca bukunya. Dan teman-teman mengerjakan evaluasi ya, halaman 31 bagian 1, 2, dan 3 dikerjakan dan ditunggu sampai pukul 3 sore. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.